ittabi'ul ulama'a fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran tauhid kita, kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah pada bab keempat halaman 24. Al-misalur rabi'u, contoh yang keempat, at-tarawihu, salat tarawih. In kana hunaka khilafun, apabila terdapat perbedaan pendapat antara ulama, fa huwa aidun mimma yanbaghi adamu tabadulil inkari bi sya'nihi, maka ini juga termasuk permasalahan yang tidak baik untuk diperdebatkan, untuk diingkari, bi sya'nihi, dengan keadaannya. Wahiyya indana nahnu syafi'iyah, salat tarawih menurut kita pengikut Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, bal wa fi madhabi ahli sunnati wal jamaati, bahkan menurut madhab ahli sunnah wal jamaah, isyaruna rakaatan, ada 20 rakaat. Wa hiya sunnatu ainin muakkadatun, yaitu sunnah ain yang muakkad, artinya kesunahan yang harus dilakukan per individu seseorang. Lirrijali wan nisa'i, bagi lelaki dan perempuan, indal hanafiyati wasyafi'iyati wal hanabilati wal malikiyati, menurut madhab Abu Hanifah, Syafi'i, Hambali, dan Maliki. Otomatis di sini berarti kita bisa pahami, menurut madzhabul arba'ah sepakat bahwasanya sholat tarawih adalah sunnah muakkad yang fardu, yang sunnahnya itu sunnah ain. Artinya disunahkan bagi setiap orang. Dalam artian ketika orang sudah melakukan, orang yang lain juga harus melakukannya juga. Jadi tidak gugur kesunahan itu. Kemudian sholat tarawih juga harus 20 rakaat. Baik, wa tusannu fiha al-jama'atu ainan, dan disunahkan pula sholat tarawih dilakukan dengan berjamaah secara individu. Jamaah itu secara individu, artinya bagi setiap orang disunahkan secara individu untuk melakukan semuanya. Inda syafi'iyati wal hanabilati, menurut madhab Syafi'i dan Hambali. Al-malikiyatu qalu, ulama Maliki mengatakan, al-jama'atu fiha mandubah, jamaah sholat tarawih hukumnya sunnah. Wal hanafiyatu qalu, dan madhab Hanafi mengatakan, al jama'atu fiha sunnatu kifayatin, jamaah sholat tarawih hukumnya sunnah kifayah. Artinya sunnah kifayah adalah ketika dilakukan oleh sebagian orang, maka yang lain gugur kesunahannya, maka yang lain cukup. Li ahlil hayyi, untuk penduduk daerah itu. Li ahlil hayyi, untuk penduduk daerah itu. Falau qama ba'duhum, maka apabila sebagian mereka telah melakukan. Ketika sebagian mereka sudah melakukan, bagaimana? Saqata at-talabu anil baqin, maka tuntutan melakukan sholat jamaah itu gugur bagi yang lain. Maka tuntutan jamaah tarawih itu gugur bagi yang lain. Wa qad athbata sunniyataha al-a'immatu,
Dan para imam telah menetapkan kesunahan sholat tarawih. Sudah ditetapkan, sudah diputuskan bahwasanya sholat tarawih ini adalah sunnah. Bi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad rawa asy-syaikhani, sungguh telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Syaikhani Bukhari Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil laili, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di tengah malam, layaliya min ramadhana, malam hari di bulan Ramadan, malam hari dari bulan Ramadan. Wahia salasun mutafarriqatun, yaitu 3 hari yang terpisah. Lailatu salisi wal khamisi was sabi'i wa ishrun, yaitu pada malam 23, 25 dan 27. Nah, ini Nabi keluarnya atau melakukan sholat tarawih hanya pada malam 23, 25 dan 27. Wa shalla fil masjidi, dan Nabi sholat di masjid Nabawi pastinya. Wa shallan nasu bi sholatihi fiha, dan para sahabat mengikuti dengan sholat Nabi, berarti menjadi makmum. Para sahabat menjadi makmum. Wa kana yusolli bihim 8 raka'atin, dan Nabi telah sholat dengan 8 rakaat. Nabi sholat 8 rakaat dengan mereka. Ai bi arba'i taslimatin, yakni dengan 4 kali salam. 4 kali salam, kama sayati, seperti yang akan datang. Wa yukallimuna baqiha wa yukammiluna baqiha fi buyutihim, dan mereka menyempurnakan sisanya di rumah mereka. Ai hatta tatimma 20 raka'atan, yakni sehingga sempurnalah 20 rakaat. 5 sayati, seperti yang akan datang. Fakana yusma'u lahum azizun ka'azizin nahli, maka Nabi telah mendengarkan kepada mereka, maka Nabi telah memperdengarkan kepada mereka dengungan seperti dengungan lebah. Jadi Nabi membaca ayat-ayat Al-Quran dalam rakaat itu, dan seperti dengungan lebah. Artinya bagaimana? Artinya saking khusyuknya, kemudian ada seperti menangis. Ini khusyuk. Wa min hadza yatabayyanu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sanna lahumut tarawih. Dan dari ini sudah jelas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyunahkan bagi mereka sholat tarawih, menyunahkan kepada mereka sunat tarawih, wal jama'ata fiha, dan berjamaah sholat tarawih. Walakinnahu lam yusalli bihim 20 raka'atan, akan tetapi Nabi tidak sholat 20 rakaat dengan mereka. Kama jaro, seperti kama jaro alaihi al-amalu, seperti yang telah dilakukan atau yang telah dipraktekkan. Min ahdis sahabati, dari masa sahabat. Wa man ba'dahum ilal ani, dan masa setelah sahabat sampai sekarang.
Walam yakhruj sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak keluar kepada mereka. Walam yakhruj, dan Nabi tidak keluar ilahim kepada mereka, khasyata an tufradu alaihim, khawatir akan diwajibkan atas mereka, kama surriha bihi fi ba'dir riwayat, seperti yang telah dijelaskan pada sebagian riwayat hadis. Ziyadatun minal faqiri, tambahan dari al-faqir yaitu musannif. Warada an Aisyah radhiyallahu anha, telah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfi laili fi Ramadan. Nabi telah keluar di tengah malam bulan Ramadan. Wasalla fil masjidi, dan sholat di masjid. Wasallan nasu bi sholatihi, dan para sahabat sholat mengikuti sholatnya. Fa asbahu yatahaddatsuna bidzalik, lalu mereka berbicara pada pagi hari tentang hal itu. Lalu mereka membicarakan tentang hal itu pada pagi hari. Wa kasuran nasu fi lailatis saniyati. Wa kasura, dan banyak an-nasu manusia, para sahabat, fil lailatis saniyati, di malam kedua. Fasalla wa sallau bi sholatihi, lalu Nabi sholat dan mereka sholat dengan sholat Nabi. Falamma kanatil lailatus salisatu kasuran nasu, lalu ketika malam yang ketiga banyak manusia. Hatta dhaqal masjidu ala ahlihi, sehingga masjid dipenuhi oleh orang-orang. Falam yakhruj ilaihim, maka Nabi tidak keluar kepada mereka. Hatta kharaja li sholatil fajri, sehingga Nabi keluar untuk melakukan sholat subuh. Falamma sholal fajro, ketika Nabi sholat subuh, aqbala alaihim, Nabi menghadap kepada mereka. Wa qala lahum, dan Nabi berkata kepada mereka, innahu lam yukhaf ala sya'nikum. Innahu lam yukhaf ala sya'nikum. Bahwasanya hal tersebut khawatir atas tingkah kalian. Bahwasanya hal tersebut khawatir atas keadaan kalian. Al-lailata, di malam ini. Walakin khasyitu an tufradu alaikum. Walakin khasyitu an tufradu alaikum. Akan tetapi saya khawatir bila diwajibkan atas kalian sholatul laili, sholat malam. Fata'jizu anha, kemudian kalian tidak akan mampu melakukannya. Summa tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Wal amru ala dzalik, dan wal amru ala dzalik, dan keputusan seperti hal tersebut. Wal amru ala dzalik, dan keputusannya seperti hal tersebut. Fi khilafati Abi Bakrin, dalam masa kekhalifahan Abu Bakar. Wa sadri khilafati Umar, dan di permulaan masa kekhalifahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Thumma jama'a Umar rijala, kemudian Umar mengumpulkan
para tokoh ala Ubay bin Ka'bin wan nisaa ala Ubay bin Ka'bin wan nisa ala Sulaiman bin Abi Hasmah atau Hasamah, yaitu mengumpulkan antara lain Ubay bin Ka'ab dan dari golongan perempuan ala Sulaiman, yaitu Sulaiman bin Abi Hasamah. Sulaiman bin Abi Hasamah. Walidzalik qala Utsman fi khilafatihi. Maka dari itu Sayyidina Utsman mengatakan pada masa kekhalifahannya, nawwarallahu qabra Umar. Semoga Allah memberikan sinar kubur Sayyidina Umar. Kama nawwara masajidana, seperti halnya Allah menyinari masjid kami, masjid kita. Wa muqtadu hadzal hadis, adapun tuntutan hadis ini, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja lailataini faqat, keluar di 2 malam saja. Nah, di sini menjelaskan bahwasanya Nabi itu keluar pada bulan Ramadan di malam hari, yaitu 2 kali. Yang mana Nabi itu melakukan sholat 4 rakaat, yang mana jumlahnya hanya 8. Kemudian para sahabat itu melanjutkan sendiri di rumah-rumah mereka masing-masing sampai 20 rakaat. Nah, maka dari itu pada zaman Nabi masih ada, tatkala malam pertama, malam kedua, malam-malam ini, malam satu ke yang lain semakin banyak orang, sehingga malam yang ketiga tambah banyak lagi. Kemudian Nabi tidak keluar. Nabi keluar saat sholat subuh. Lantas Nabi menghadap kepada mereka dan memberikan komentar bahwasanya saya tidak keluar memang disengaja, karena saya khawatir atas kalian, yaitu tatkala saya melakukan sholat terus-menerus, ini akan menjadi kewajiban, menjadi syariat, maka kalian akan wajib melakukannya. Saya khawatir kalau kalian itu tidak bisa melakukannya. Sampai Nabi wafat dan permasalahannya masih sama seperti ini, yaitu tidak diwajibkan, yaitu sunnah. Bahkan di masa Khalifah Abu Bakar, Sayyidina Umar di awal-awal juga mempraktekkan hal yang sama. Akan tetapi di kemudian hari ketika masa Sayyidina Umar, yaitu mengumpulkan para lelaki dengan diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Kalau perempuan dikumpulkan dengan diimami oleh Sulaiman bin Abi Hasamah. Nah, maka dari itu di sini kejadian dari Sayyidina Umar bahwasanya tarawih itu dikumpulkan, yaitu berjamaah dengan melakukan 20 rakaat. Maka dari itu Sayyidina Utsman sangatlah berterima kasih dan membacakan doa kepada Sayyidina Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dengan menyinari kubur Sayyidina Umar seperti halnya Allah menyinari masjid Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid kita, Masjid Nabawi. Nah, seperti itu. Insyaallah untuk penjelasan selanjutnya kita akan baca di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.